Kerajaan maritim pada masa Indo-Buddha. 1. Kerajaan Sriwijaya. A. Letak geografis. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan dapat diketahui bahwa letak kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera bagian selatan. Diperkirakan pusat pemerintahannya terletak di tepi Sungai Musi atau di sekitar kota Palembang sekarang. Luas wilayah laut yang dikuasai kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar. Sumber sejarah. Sumber sejarah mengenai kerajaan Sriwijaya dapat diperoleh dari beberapa sumber, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 1. Sumber dari dalam negeri. Berikut sumber dari dalam negeri yang menerangkan kerajaan Sriwijaya. A. Prasasti kedudukan bukit. Isi prasasti ini adalah keterangan bahwa Raja Japunta Hyang Srijayanasa berhasil menaklukkan kerajaan Melayu dan berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Jambi. B. Prasasti Telaga Batu. Secara garis besar, isi prasasti ini adalah kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. C. Prasasti Talang Tua. Isi prasasti ini adalah titah Raja Japunta Hyang untuk membangun Taman Sri Setra sebagai tempat rekreasi untuk rakyat Sriwijaya. D. Prasasti Karang Berahi. Isi prasasti ini adalah keterangan tentang penguasaan Sriwijaya atas daerah Jambi. E. Prasasti Ligor. Isi prasasti ini menyebutkan tentang ibu kota Ligor yang berfungsi mengawasi pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. F. Prasasti Kota Kapur. Isi prasasti ini menyebutkan usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. G. Prasasti Nalanda. Isi prasasti ini adalah perintah pembangunan sebuah biara di Nalanda atas perintah Raja Balaputra Dewa. H. Candi Muara Takus. Diperkirakan Candi Muara Takus dibangun abad ke-7 sampai ke-11 Masehi pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Sumber dari luar negeri. Sumber dari luar negeri yang menerangkan kerajaan Sriwijaya adalah berita Cina, berita India, dan berita Arab. Kehidupan politik dan pemerintahan sejak abad ke-7, kerajaan Sriwijaya mulai melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah kekuasaan dimulai dari Minang, Lampung ke daerah sekitarnya yaitu Palembang, Jambi, Lampung, dan Jawa Tarumanegara, tetapi belum berhasil. Kerajaan Sriwijaya dapat berkembang menjadi kerajaan besar karena didukung oleh faktor-faktor berikut. 1. Letak kerajaan Sriwijaya sangat strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas perdagangan antara India dan Cina. 2. Runtuhnya kerajaan Funan di Indo-Cina, Vietnam. 3. Majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. 4. Memiliki armada laut yang kuat. 5. Melayani distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara. Berita Cina pada akhir abad ke-12 Masehi, kerajaan Sriwijaya mengalami masa kemunduran. Berikut hal-hal yang menyebabkan kemunduran kerajaan Sriwijaya. 1. Kerajaan Sriwijaya berulang-ulang diserang oleh kerajaan Cholamandala dari India. 2. Kerajaan taklukan Sriwijaya, Ligor, Tanakara, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Banyak yang melepaskan diri dari Sriwijaya. 3. Terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruhnya ke arah selatan, Semenanjung Malaya. 4. Kerajaan Sriwijaya terdesak dengan pengaruh kerajaan Singasari yang menjalin hubungan dengan kerajaan Melayu di Jambi. 5. Mundurnya perekonomian dan perdagangan kerajaan Sriwijaya karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Di kehidupan ekonomi, salah satu faktor penyebab kerajaan Sriwijaya disebut kerajaan maritim adalah Sriwijaya menitik beratkan perekonomian pada kegiatan perdagangan antar pulau dan antar kawasan. Kehidupan sosial. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan.
Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha adalah catatan Ising yang menyatakan bahwa terdapat 1.000 pendeta Buddha yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Bahkan Ising menyarankan kepada pendeta Cina agar belajar terlebih dahulu di Sriwijaya sebelum melanjutkan pendidikan di India. Kehidupan budaya. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan yang tinggi adalah dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Hasil budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah berupa prasasti Arta Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, kompleks Candi Muara Takus, beberapa bangunan suci di Gunung Tua, Padang Lawas, dan Arta Awalokiteswara yang ditemukan di Tapanuli Selatan. 2. Kerajaan Majapahit. A. Letak geografis. Berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari diterima dan diampuninya Raden Wijaya oleh Jaya Katwang atas bantuan Bupati Sumenep, Arya Wiraraja. Raden Wijaya oleh Jaya Katwang diberi sebidang tanah yang bernama Tanah Tari. Dari Tanah Tari inilah Raden Wijaya mempersiapkan berdirinya Kerajaan Majapahit yang kemudian di dalam waktu singkat Majapahit berhasil menguasai Jawa Timur dan berkembang menjadi penguasa hampir di seluruh wilayah Indonesia. B. Sumber sejarah. 1. Prasasti Buta. 2. Prasasti Kudadu. 3. Kidung Harsawijaya. 4. Kitab Pararaton. 5. Kitab Negarakertagama. C. Kehidupan politik. Berikut raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. 2. Sri Jaya Negara memerintah pada tahun 1309 sampai 1328. 3. Tribuana Tunggadewi memerintah pada tahun 1328 sampai 1350. 4. Raja Hayam Wuruk memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja dibantu sejumlah pejabat birokrasi sebagai berikut. A. Rakrian Mahamantri Katrini. B. Rakrian Mantri Ripakira Kiran bertugas sebagai Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. C. Dharmadasa bertugas sebagai pejabat hukum keagamaan. D. Dharma Upati bertugas sebagai para pejabat keagamaan. Sebab-sebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. A. Terjadinya perang saudara. B. Tidak ada pembentukan kader kepemimpinan. C. Banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri. D. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Jawa Timur. E. Kemunduran di bidang perdagangan. Sekian dan terima kasih.